Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Aliza Najwa Salsabila, NIM 100.949 dari kelas B, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian kerangka pemikiran. Pendahuluan atau latar belakang masalah. Kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Situasi lingkungan yang kondusif, misalnya dukungan dari atasan, teman kerja, sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan kenyamanan tersendiri dan akan memacu kinerja yang baik. Sebaliknya, suasana kerja yang tidak nyaman karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak adanya dukungan dari atasan, dan banyak terjadi konflik akan memberi dampak negatif yang mengakibatkan kemerosotan pada kinerja seseorang. Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang untuk membuat orang tersebut mengambil tindakan. Seringkali, seseorang mengambil tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Pemberian sebuah kompensasi terhadap karyawan pasti memiliki tujuan positif, yaitu penghargaan terhadap prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, dan mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Kemudian didapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis apakah kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 2. Menganalisis apakah motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, menganalisis apakah kompensasi dan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. B. Tinjauan pustaka meliputi landasan teori, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Landasan teori yang pertama, kinerja karyawan adalah prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, dapat berupa fisik maupun non-fisik, dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Kemudian motivasi kerja adalah kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Kemudian kerangka pemikiran, kompensasi dan motivasi kerja itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis, berdasarkan perumusan masalah dan uraian kerangka pemikiran, maka dapat disampaikan hipotesis sebagai berikut. H1, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H2, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H3, kompensasi dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. C. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Variabel bebas yaitu kompensasi, variabel tergantung yaitu motivasi kerja, variabel moderator yaitu kinerja karyawan, variabel intervening yaitu komitmen kerja. Populasi seluruh karyawan yang bekerja atau sebanyak 42 orang karyawan. Sampel jenuh atau total sampling yaitu sebanyak 42 orang karyawan. Selanjutnya definisi operasional. Untuk variabel X1, yaitu kompensasi, memiliki definisi imbalan yang diterima dalam bentuk fisik atau non-fisik yang diterima seorang karyawan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk uang atau barang atas hasil suatu jasa atau pekerjaan pada suatu perusahaan. Kompensasi memiliki indikator
penyelesaian tugas atau task completion, pencapaian prestasi, otonomi, dan juga pengembangan pribadi. Kemudian variabel X2 atau motivasi kerja memiliki definisi kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Motivasi kerja memiliki indikator, dorongan mencapai tujuan, semangat kerja, inisiatif dan kreativitas, dan juga rasa tanggung jawab. Selanjutnya, variabel Y atau kinerja karyawan memiliki definisi hasil prestasi seorang karyawan dalam bekerja menurut kriteria tertentu yang berlaku pada suatu pekerjaan tertentu. Kinerja meliputi aspek usaha, loyalitas, potensi, kepemimpinan, dan etos kerja. Kinerja karyawan memiliki indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, serta komitmen kerja. Metode pengumpulan data yaitu primer dalam bentuk kuesioner dan juga sekunder yang didapat dari pengumpulan data dengan menggali pendapat para ahli yang dikemukakan lewat karya tulis, jurnal, artikel, maupun studi dokumentasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Metode analisis data. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, di mana penulis memfokuskan dari masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Uji analisis data yang digunakan, yang pertama yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis regresi linear berganda koefisien, uji F ANOVA, dan juga uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.